Nah, ini bagian krusialnya. Kalau ternyata debitur punya alasan hukum yang sah buat menunda pembayaran, Anda nggak bisa jadikan utang itu sebagai senjata untuk permohonan pilot. Kenapa? Ya karena hukum itu didesain supaya instrumen kepailitan nggak dieksploitasi cuma buat penagihan paksa tanpa dasar yang kuat. Lanjut ke bagian strategis kedua, menyusun bukti utang otentik. Mengklaim ada utang itu nggak cukup. Anda harus bawa bukti yang tanpa celah. Di ruang sidang, hakim cuma mau lihat bukti sempurna. Pikirkan dokumen seperti perjanjian kredit asli, faktur jatuh tempo, atau surat pengakuan utang. Sebisa mungkin hindari banget yang namanya bukti lemah, kayak fotokopi tanpa legalisir atau dokumen yang aslinya saja masih diperdebatkan. Ngajuin bukti lemah itu ibarat ngasih pedang secara cuma-cuma ke lawan hukum kalian. Inilah aturan emas dari pengadilan niaga. Syarat pembuktian sederhana. Fakta keberadaan utangnya itu harus kasat mata. Sangat jelas. Nggak butuh perdebatan hukum yang bertele-tele. Ingat, pengadilan niaga dituntut memutus perkara dalam waktu yang super singkat demi kepastian dunia bisnis. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, syarat mutlak kreditur lain. Banyak banget permohonan pilot, perusahaan besar justru hancur di tahap ini. Kenapa bisa begitu? Dasarnya ada pada prinsip hukum yang disebut concursus creditorum. Secara filosofis, kepailitan itu dibuat untuk penyelesaian utang secara massal. Tujuannya murni supaya para kreditur nggak rebutan aset debitur secara brutal sendirian. Makanya, kalau Anda maju sendirian sebagai satu-satunya kreditur, pengadilan melihatnya sekedar sebagai konflik personal, selesaikan saja lewat perdata biasa. Beda ceritanya kalau ada 2 atau lebih kreditur. Ini menjadi tanda valid kalau debitur ini memang lagi dalam kondisi finansial yang sistemik, bukan cuma masalah personal sama Anda. Tapi, ada jebakan besar yang sering dilupakan. Utang kepada pihak ketiga atau kreditur kedua ini, hukumnya juga wajib memenuhi standar pembuktian sederhana yang tadi kita bahas. Sama persis, Anda nggak bisa sembarangan narik kreditur lain kalau utangnya dia sendiri masih berpotensi jadi bahan perdebatan hukum. Biar lebih kebayang, kita lihat realita keras di lapangannya. Coba ingat angka 739 ini. Ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 739K tahun 2019. Kasus ini benar-benar jadi peringatan keras buat perusahaan manapun yang ngeremehin syarat kreditur kedua. Di kasus nyata itu, si pemohon menggunakan hak pekerja sebagai kreditur kedua. Tapi apa yang terjadi? Si termohon dengan masuk akal ngebantah utang pekerja itu karena ternyata masih disengketakan. Efeknya, hakim menilai buktinya jadi nggak sederhana lagi. Dan akhirnya seluruh permohonan pilot ditolak mentah-mentah. Taktik yang meleset sedikit saja, kerugiannya luar biasa besar. Ini ngebawa kita ke pertanyaan strategis keempat, kapan Anda harus milih mundur dan pakai jalur perdata biasa? Kita harus sadar ada kontras tajam di sini. Pengadilan niaga itu butuhnya kecepatan dan fakta kasat mata tanpa bantahan. Tapi kalau kalian udah ngerasa bakal butuh saksi ahli yang banyak atau perlu bongkar-bongkar audit keuangan buat buktiin sebuah utang, percayalah, pengadilan niaga bukan arena yang tepat. Arena kalian itu ada di pengadilan perdata biasa.